Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Fikri Solahuddin, mahasiswa Teknologi Rekayasa Elektromedis, Teknik Elektromedik, Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, dengan NIM P2203 0118003. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan tentang rancangan proposal saya yang berjudul Perancangan Alat Terapi Hidrokolator dengan Pembacaan dan Pengaturan Suhu berbasis Arduino Uno. Yang pertama ada latar belakang. Nah, apa sih kram otot itu? Kram otot merupakan kejang otot yang mana penyakit ini hampir pernah dialami oleh semua orang. Kram otot ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, seperti kurangnya melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga, otot yang kelelahan, otot yang bekerja terlalu keras, serta melakukan olahraga pada kondisi suhu yang panas. Nah, bagi penderita yang mengalami kram otot ini ditandai dengan rasa sakit yang terjadi pada otot, seperti otot yang menjadi lebih kaku dan lebih keras. Selanjutnya, otot yang menjadi terasa lebih lemah, bahkan otot akan terlihat berdenyut ketika pasien mengalami kram otot. Selain itu, pada bagian tubuh yang mengalami kram otot akan menjadi lebih sulit untuk digerakkan. Selanjutnya, untuk mengatasi dan mengobati pasien yang mengalami kram otot, maka terdapat sebuah alat yang bernama hidrokolator. Nah, alat hidrokolator ini berfungsi untuk membuat otot menjadi rileks dan memperlancar peredaran darah. Alat terapi hidrokolator ini merupakan salah satu alat terapi yang menggunakan energi panas untuk melakukan pengobatan kepada pasien. Nah, pada alat hidrokolator ini terdapat hidrokolator pack, yang mana hidrokolator pack ini nantinya akan dimasukkan ke dalam hidrokolator unit dan direbus dengan menggunakan media air. Setelah hidrokolator pack mencapai suhu yang ditentukan antara 70-75 derajat Celcius, maka yang dilakukan adalah membungkus hidrokolator pack tadi dengan menggunakan selimut dan selanjutnya diaplikasikan kepada tubuh pasien yang mengalami kram otot. Selanjutnya ada rumusan masalah penelitian. Untuk rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana caranya untuk merancang sebuah hidrokolator unit dengan pembacaan dan pengaturan suhu yang berbasiskan Arduino Uno. Selanjutnya ada batasan masalah. Untuk batasan masalah yang pertama, suhu yang dapat disetting pada alat hidrokolator unit sebesar 70-75 derajat Celcius. Selanjutnya, apabila suhu telah tercapai, maka nanti buzzer akan menyala secara otomatis sebagai penanda bahwa suhu tersebut sudah tercapai. Dan selanjutnya, heater akan mati untuk menjaga kestabilan suhu pada alat. Lalu untuk batasan masalah yang kedua, kapasitas tangki air yang digunakan untuk menyimpan air sebesar 15 liter. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini terdapat beberapa tujuan dilakukan penelitian ini. Yang pertama adalah membuat rancang bangun alat terapi hidrokolator untuk mengobati pasien yang mengalami kram otot. Selanjutnya, yang kedua, untuk membuat perangkat keras dan perangkat lunak alat hidrokolator unit yang bekerja pada rentang suhu 70 hingga 75 derajat Celcius. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu melakukan uji fungsi sistem pada alat hidrokolator. Apakah alat tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak? Selanjutnya, yang terakhir adalah melakukan uji banding alat dengan alat pengukur suhu termometer. Selanjutnya adalah teori dasar. Yang pertama adalah hidrokolator. Hidrokolator unit merupakan sebuah alat terapi yang berfungsi untuk memanaskan hidrokolator pack. Untuk pemanasan hidrokolator pack itu menggunakan media air, yang mana suhu air yang digunakan untuk pemanasan adalah 70 hingga 75 derajat Celcius. Selanjutnya, hidrokolator pack itu merupakan sebuah pantal yang terbuat dari gel silika yang dilapisi oleh kain belacu sehingga berbentuk seperti bantal. Nah, untuk hidrokolator pack sendiri terdapat beberapa ukuran tergantung nanti dari jenis kebutuhan dan pengaplikasiannya kepada tubuh pasien. Untuk pengaplikasiannya kepada pasien memerlukan keahlian yang khusus. Hal ini dikarenakan suhu pada hidrokolator pack yang cukup tinggi, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam pengaplikasiannya dapat mengakibatkan luka kepada pasien.
Untuk pengaplikasiannya yaitu hidrokalator pack yang sudah diangkat dari hidrokalator unit, kemudian dilapisi dengan handuk. Nah, fungsi dari handuk ini adalah agar tidak terjadi luka kepada pasien pada bagian tubuh yang diaplikasikan dengan hidrokalator pack. Selanjutnya, apabila sudah dilapisi dengan handuk, maka letakkan hidrokalator pack tadi kepada bagian tubuh pasien yang akan diterapi. Selanjutnya adalah kram otot. Kram otot merupakan spasme otot yang mana disertai dengan rasa nyeri. Nah, spasme ini adalah kontraksi involunter otot atau sekelompok otot secara mendadak yang disertai dengan nyeri dan gangguan fungsi, sehingga menghasilkan gerakan yang involuntar dan distorsi. Nah, kram otot ini dapat berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Otot yang mengalami kram akan memendek, mengeras, dan menjadi nyeri. Hal ini dikarenakan akibat adanya strain dari otot. Kejang otot atau kram otot ini dapat terjadi pada otot yang berkontraksi dalam waktu yang cukup lama dan melakukan pekerjaan yang cukup berat. Hal yang dapat menyebabkan timbulnya kram pada otot adalah yang pertama, adanya penimbunan asam laktat yang merupakan hasil metabolisme tubuh pada saat olahraga. Selanjutnya yang kedua adalah tubuh yang kurang beradaptasi. Hal ini terjadi karena pada saat melakukan pemanasan dan pendinginan yang kurang optimal. Selanjutnya adalah sensor. Sensor merupakan perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi adanya perubahan besaran, baik secara fisik seperti tekanan, gaya, besaran, listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Lalu yang terakhir ada suhu. Suhu merupakan besaran yang menunjukkan derajat panas dinginnya suatu benda. Satuan suhu yang digunakan selama pengukuran pada penelitian ini adalah derajat Celcius, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Selanjutnya, untuk penggunaan perangkat keras yang akan digunakan pada penelitian kali ini dalam merancang alat hidrokalator unit adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Arduino Uno. Yang kedua, ada LCD ukuran 16x2. Yang ketiga, ada relay SSR. Lalu yang keempat ada buzzer. Yang kelima, ada sensor DS1820. Lalu yang selanjutnya ada heater pemanas atau elemen pemanas. Lalu yang selanjutnya ada I2C. Dan yang terakhir ada push button. Selanjutnya adalah perangkat lunak. Arduino IDE merupakan sebuah software yang berasal dari Arduino yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan membuka source kode Arduino. IDE itu sendiri merupakan kependekan dari Integrated Development Environment, atau secara bahasa merupakan lingkungan yang terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Disebut sebagai lingkungan karena melalui software inilah Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sintaks pemrograman. Selanjutnya adalah spesifikasi dan desain alat. Yang pertama, untuk spesifikasi alat. Nama alat ini adalah hidrokalator unit dengan monitoring dan pengaturan suhu berbasis Arduino. Selanjutnya, untuk tampilan LCD-nya menggunakan LCD 16x2. Lalu untuk microcontrollernya kita menggunakan Arduino Uno. Dan selanjutnya untuk suplai tegangannya sebesar 220 volt AC. Sensor suhu yang digunakan adalah DS1820 serta batas suhu yang ditetapkan pada alat adalah 70 derajat sampai 75 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk desain alat dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, di gambar di samping merupakan desain dari alat hidrokalator unit dengan monitoring dan pengaturan suhu berbasis Arduino Uno. Lalu selanjutnya adalah hipotesa penelitian. Berdasarkan jurnal yang berjudul Hot Pack Warming in 4 and 8 Pack Hydrocalator Units yang ditulis oleh David A. Kaiser pada tahun 2004 dengan menggunakan unit hidrokalator merek Chattanooga model E1 dan menggunakan model hidrokalator pack 4 pack dan dengan melakukan pengukuran suhu pada pack dengan menggunakan thermocouple, maka didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut. Pada pengukuran pertama, hasil pengukuran suhu
di waktu 0 menit adalah 17,75 derajat Celcius. Selanjutnya, pada pengukuran kedua, pada waktu 5 menit setelah hidrokolator PEG direbus, maka diukur suhu hidrokolator PEG tersebut adalah 49,75 derajat Celcius. Selanjutnya, pada pengukuran ketiga, pada waktu 10 menit, suhu hidrokolator PEG sudah sampai 65,57 derajat Celcius. Lalu pada waktu yang ke 15 menit, suhu hidrokolator PEG sudah mencapai 70,90 derajat Celcius. Pada waktu 20 menit, suhu sudah mencapai 72,55 derajat Celcius. Pada waktu ke 25 menit, suhu sudah mencapai di angka 73,30 derajat Celcius. Pada waktu 30 menit, suhu sudah mencapai di angka 73,62 derajat Celcius. Pada waktu di 35 menit, suhu sudah mencapai di angka 73,78 derajat Celcius. Pada waktu ke menit 47, suhu sudah mencapai di angka 73,76 derajat Celcius. Selanjutnya yang terakhir, pada waktu menit ke 45, suhu hidrokolator PEG sudah mencapai 74,01 derajat Celcius. Berdasarkan dari hasil pengukuran tadi, maka dapat disimpulkan bahwa suhu hidrokolator PEG dapat tercapai dengan suhu yang disetting pada alat selama waktu 45 menit. Terdapat perubahan suhu yang cukup signifikan pada hidrokolator PEG pada menit kelima, yang mana pada saat itu suhu awal adalah 17,75 derajat Celcius, suhunya naik menjadi 49,75 derajat Celcius. Selanjutnya ada alur penelitian. Nah, pada alur penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan persiapan, yang mana pada tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan pembuatan alat seperti pembuatan proposal, perencanaan biaya, dan lain-lain. Pada tahap ini pula dilakukan proses perancangan blok diagram, desain fisik, serta perencanaan hardware dan software. Selanjutnya, apabila tahap perencanaan telah selesai, maka masuk ke dalam tahap proses pembuatan alat. Pada proses ini, alat yang sudah dirancang mulai masuk ke dalam tahap pembuatan. Apabila alat sudah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengambilan data dan analisis data yang sudah diambil. Lalu, data hasil pengujian tersebut dianalisis untuk mengetahui apakah alat yang dibuat sudah layak pakai dan siap digunakan atau tidak. Lalu selanjutnya adalah cara kerja blok diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari masing-masing dan fungsi dari blok diagram. Yang pertama adalah PLN. PLN berfungsi sebagai supply sumber daya alat yang nantinya akan didistribusikan kepada power supply dan heater. Selanjutnya power supply. Power supply berfungsi sebagai catu daya ke blok rangkaian yang menggunakan 5 volt DC. Lalu selanjutnya ada sensor DS18B20 berfungsi sebagai pendeteksi suhu panas yang nantinya akan ditampilkan pada LCD. Lalu heater. Heater berfungsi sebagai elemen pemanas yang nantinya akan digunakan untuk memanaskan air sebagai media untuk memanaskan hidrokolator PEG. Lalu ada SSR yaitu Solid State Relay berfungsi sebagai saklar pemutus dan penyambung heater. Lalu selanjutnya ada Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi sebagai microcontroller yang menjadi pengendali seluruh rangkaian. Selanjutnya ada LCD 16x2 yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran suhu. Lalu ada buzzer yang berfungsi sebagai tanda alarm alat. Dan yang terakhir ada tombol kontrol, yang mana tombol kontrol ini terdiri dari push button yang berfungsi untuk mengatur alat sesuai dengan keperluan. Selanjutnya adalah alur dari flowchart. Nah, flowchart di sini menggambarkan bagaimana cara kerja dari alat yang akan dibangun. Pertama, alat akan bekerja saat dialiri sumber listrik. Selanjutnya, alat akan menjalankan proses inisialisasi. Lalu, setelah itu, maka dilakukan pengaturan atau penyetingan suhu sesuai dengan suhu yang diinginkan. Lalu, apabila suhu sudah disetting dan tombol start sudah dipencet, maka heater akan mulai bekerja. Dan apabila suhu sudah tercapai, maka heater akan berhenti beroperasi.
Dan bila suhu belum tercapai, maka heater akan terus beroperasi sehingga suhu tercapai. Apabila suhu telah tercapai, maka heater akan berada pada kondisi off dan buzzer akan mengeluarkan suara sebagai tanda bahwa proses pemanasan sudah berakhir. Lalu selanjutnya ada uji fungsi alat. Fungsi dari pengujian uji fungsi alat adalah untuk mengecek apakah alat tersebut dapat bekerja secara baik dan benar. Bagian-bagian yang akan diuji, yang pertama ada heater, yang kedua ada kabel power, yang ketiga ada LCD, yang keempat ada buzzer, yang kelima ada sensor DS18B20, dan yang terakhir ada relay SSR. Selanjutnya yang terakhir adalah tabel pengukuran suhu. Untuk pengukuran suhu di sini, kita akan melakukan 3 kali pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran apakah suhu yang ada pada alat itu sudah sesuai dengan suhu setting. Nah, yang akan diukur adalah suhu pada air dan juga suhu pada hidrokolator pack. Hal ini yang mana nantinya data dari hasil pengukuran tersebut akan kita teliti dan akan kita ambil kesimpulannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.